Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Abraham Simatupang dari kelas L1 dengan ujung NIM 099. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video pengolahan data tentang materi uji akurasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu uji akurasi itu. Jadi uji akurasi itu merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan antara data lapangan dengan data sebenarnya atau data pada citra. Jadi pada citra itu udah ada data yang benar-benar akurat. Nah, jadi kita melakukan ground check pada lapangan itu kita menyamakan dengan hasil klasifikasi citra. Jadi ground check itu kita bandingkan dengan hasil klasifikasi citra apakah sama, dan nanti akan dilihat kappa koefisiennya. Nah, kappa koefisien itu yang paling baik itu adalah 1. Jadi semakin mendekati 1, maka tingkat akurasinya itu semakin bagus. Jadi kita sekarang masuk ke dalam video pengolahan datanya. Kita buka ArcGIS terlebih dahulu. Kita bisa langsung ke ArcGIS atau kita masuk ke data tutupan lahan Unsri. Ini kita tunggu. Nah, jika udah masuk seperti ini, itu sekarang kita masukkan data plotting pada kelompok kita masing-masing yang sudah tersimpan dengan file name yaitu txt. Kita klik file, add data, kemudian xy data. Nah, klik yang logo file ini, kita cari file plotting masing-masing kelompok. Contohnya saya itu pada kelompok 3. Nah, sebenarnya pada kelompok saya ini ada 11 titik. Namun pada video ini, pengolahan data kali ini kita menggunakan 6 titik, dimana dimulai dari titik ke C6 hingga C11. Kemudian kita pilih filenya, kita add, lalu kita edit, kita pilih WGS 1984, lalu kita klik OK, dan kita OK lagi. Nah, ini udah ada nih hasil plotting kelompok saya, ini udah ada. Nah, jadi untuk logonya bisa kita ganti dengan push pin. Kita klik OK. Nah, untuk memunculkan titiknya, maksudnya titik misalnya ini C6, C7, C8 sampai C11, itu kita klik kanan, kemudian kita klik label future. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita buka Excel yang sudah kita masukkan data kita dan sudah kita rapikan. Nah, jadi ini udah terdapat 6 stasiun yang udah saya bikin, lengkap dengan longitude, latitude, dan ground check dari masing-masing kelompok, dimana pada bangunan itu berwarna kuning, lahan terbuka itu warna hijau tua, vegetasi di hijau muda, dan perairan di warna biru. Nah, jika kita lihat pada data ini, data ground check kelompok saya, itu kami mendapatkan dari C6, baik itu C6, C7, C8, C9, C10, C11, itu berada di lahan terbuka karena warnanya keemasan. Ini titik-titiknya ini berada di warna keemasan semua. Itu menandakan semuanya lahan terbuka. Jadi pada Excel ini kita bisa mengisi langsung lahan terbuka. Ini juga kita buat lahan terbuka. Nah, menurut klasifikasi citra yang di ArcGIS tadi, nah ini merupakan klasifikasi citra. Nah, ini dimana pada kelompok kami dari titik C6 sampai C11 itu hanya mendapatkan lahan terbuka.
Jadi sini kita melakukan uji akurasi. Baru langkah selanjutnya kita melakukan uji akurasi dengan memasukkan data-data kita ke tabel yang ini, tabel data lapangan. Caranya sangat mudah, kita hanya melihat ini seperti ini, contohnya bangunan dengan bangunan dengan lahan terbuka, bangunan dengan vegetasi. Baik, saya lanjutkan. Tadi bisa kita lihat dengan bangunan, lahan terbuka, bangunan dengan vegetasi, bangunan perairan. Nah, kita lihat caranya seperti ini, lahan terbuka dengan vegetasi. Nah, pada hasil klasifikasi bangunan ini kita belum terdapat bangunan. Nah, pada hasil klasifikasi citra, di sini berhubung hasil klasifikasi citra saya ini terdapat lahan terbuka semua, maka untuk bangunan berarti tidak ada. Pada hasil klasifikasi citra pada kelompok saya itu hanya terdapat lahan terbuka semua, jadi untuk bangunan kita nolkan karena tidak terdapat bangunan tidak terdapat, bangunan lahan terbuka juga tidak dapat, kita nolkan. Bangunan vegetasi tidak terdapat, kita nolkan. Bangunan perairan tidak terdapat, kita nolkan. Nah, selanjutnya kita melihat lahan terbuka bangunan. Kita lihat lahan terbuka bangunan, ini terdapat pada titik yang kelima, titik ini kita taruh 1. Kemudian lahan terbuka dengan lahan terbuka ini hanya terdapat 1, maka kita buat di sini 1. Kemudian ada lahan terbuka vegetasi. Nah, lahan terbuka vegetasi ini ada 1, 2, dan 3, 4. Maka lahan terbuka vegetasi kita buat 4, dan lahan terbuka perairan ini tidak ada, maka di sini kita buat 0. Nah, karena pada hasil klasifikasi citra kelompok saya ini tidak terdapat bangunan, vegetasi, dan perairan, hanya terdapat lahan terbuka saja, maka untuk vegetasi dan perairan itu kita nolkan saja. Nol, kita buat 0. Nah, sekarang kita mencari total baris dulu. Itu kita masukkan rumusnya sama dengan sum, kita blok dari yang sini hingga ke perairan. Jadi kita blok dari bangunan hingga ke perairan, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini bisa kita langsung tarik garis saja biar mempercepat prosesnya. Nah, kemudian kita cross check lebih lagi apakah benar jumlahnya 456, dan benar. Kemudian kita cari rumus kolom juga, itu sama caranya, kita sum, kita blok dari atas ini sampai ke bawah ini, lalu kita enter. Jadi kalau baris itu kita memblok ke arah horizontal, kalau kolom kita memblok ke arah bawah atau secara vertikal. Ini kita langsung tarik garis saja biar cepat. Nah, berikutnya itu kita mencari user akurasi. Nah, user akurasi ini rumusnya hasil sebenarnya yang ini. Jadi yang udah diwarna ini yang udah diberi warna ini merupakan data sebenarnya atau hasil klasifikasi sebenarnya. Jadi untuk mencari user akurasi ini kita sama dengan kita bagi yang ini, kita bagi sama total baris, kemudian kita enter. Nah, kenapa ini hasilnya div atau dibagi 0 ini? Karena di sini datanya 0,
data sebenarnya 0 dan total barisnya 0. Jadi jika terdapat hal yang seperti ini, maka di sini kita langsung buat saja 0. Sama dengan data sebenarnya kita bagi dengan total baris, kita enter. Nah, di sini juga terdapat 0 vegetasi. Sini 0 dan total barisnya 0, langsung kita nolkan saja. Pada perairan juga di sini 0, di sini juga 0, langsung kita nolkan saja. Nah, ini udah dapat hasil user akurasinya. Kemudian kita cari produser akurasi. Kemudian kita mencari nilai produser akurasi. Jadi untuk mencari nilai produser akurasi ini kita bagi dengan data sebenarnya itu dibagi dengan total kolom. Caranya kita sama dengan kita sum. Kita langsung saja data sebenarnya ini kita bagi dengan total kolom, kemudian kita enter. Nah, sama halnya juga kita buat di sini sama dengan data sebenarnya dibagi dengan total kolom. Sini juga hal yang sama, kita sama dengan data sebenarnya dibagi dengan total kolom, kita enter. Nah, karena ini 0 dan juga 0, langsung saja kita buat 0. Nah, untuk mencari ini merupakan total kolom atau total data kita sama dengan sum, langsung kita buat di sini tambah. Nah, tadi untuk datanya 6. Nah, selanjutnya kita mencari overall akurasi. Untuk mencari overall akurasi ini caranya kita buat sama dengan buka kurung yang ini, total ini tutup kurung, ditambah yang ini, ditambah ini, kemudian kita tambah dengan data sebenarnya lahan terbuka, kita tambah, kemudian kita tambah dengan data sebenarnya vegetasi, tambah dengan data sebenarnya vegetasi, kemudian kita tambah lagi, ditambah dengan data sebenarnya perairan, kemudian kita bagi dengan yang ini, lalu kita enter. Nah, untuk hasilnya ini udah dapat. Baik, kita ulangi. Nah, jadi tadi terdapat kesalahan. Jadi rumusnya itu yang benar adalah kita buat sama dengan, kemudian kita sum. Nah, yang ini data ini, kemudian kita tambah dengan yang ini, dengan data sebenarnya lahan terbuka, kita tambah lagi dengan data sebenarnya vegetasi, ditambah dengan data sebenarnya perairan. Nah, kalau udah kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan 6. Nah, 6 ini dimasuk karena total kolomnya 6, jadi langsung kita enter. Nah, ini untuk nilai overall akurasinya. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai kappa koefisien. Nah, tapi untuk mencari kappa koefisien ini harus ada syarat nilai yang harus dicari terlebih dahulu. Itu kita bisa dengan kita buat rumusnya. Rumusnya itu kita buat sama dengan, kita buka kurung, total kolom kita kalikan dengan total baris. Jadi total kolom bangunan kita kalikan dengan total baris bangunan, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tambah, kita buka kurung lagi, total kolom lahan terbuka kita kalikan dengan total baris dari lahan terbuka, tambah lagi, buka kurung,
total baris perairan. Kita tutup, lalu kita enter. Nah, datanya ada 6. Nah, jadi selanjutnya itu kita mencari kappa koefisien. Jadi untuk mencari kappa koefisien itu rumusnya kita masukkan sama dengan Q7. Q7 itu total kolomnya itu ada 6. Kemudian kita buat kurung, kita sum, kita tambahkan yang data sebenar masing-masing klasifikasi dari bangunan, lahan terbuka, vegetasi maupun perairan. Kita tambah, kemudian kita tutup kurung, kita kurangi dengan nilai perbandingan antara total kolom dengan total baris tadi itu 6, kita kurangkan dengan 6, kemudian kita tutup kurung, kemudian dibagi dengan 6 yang ini, total kolom Q7, lalu kita pakarkan 2, lalu kita kurang dengan nilai perbandingan antara total kolom dengan total baris. Jadi rumus seperti ini. Jadi jika sudah seperti ini, kita enter. Nah, jadi yang benar itu seperti ini. Maaf tadi ada yang kurang, itu Q7 nya langsung kita buat kali. Nah, kita langsung kita enter. Jadi data yang benar itu seperti ini, rumus yang benar itu seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, untuk kappa koefisien itu didapatkan nilainya 0,2. Jadi sesuai dengan nilai kappa koefisien yang baik. Kappa koefisien yang baik itu adalah 1. Nah, jadi untuk kappa koefisien pada pengolahan data kami ini mendapatkan 0,2. Nah, itu yang berarti 0,2 ini jauh dari angka 1, yang bisa disimpulkan bahwa kappa koefisien dari data ground check kami itu bisa dikatakan tidak bagus. Nah, jadi untuk pengolahan data ini cukup sampai di sini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, uji akurasi itu digunakan untuk membandingkan antara data lapangan atau ground check dengan data klasifikasi pada citra yang sebenarnya. Terus kappa koefisien yang kedua itu adalah kappa koefisien yang baik itu adalah 1, adalah nilainya dengan 1. Jadi semakin nilai mendekati 1, maka nilai kappa koefisien itu semakin baik. Namun sebaliknya, jika menjauhi angka 1, itu berarti kappa koefisiennya buruk atau dikatakan tidak bagus. Kemudian user akurasi ini digunakan untuk membandingkan antara data sebenarnya dengan data ground check. User akurasi ini seperti namanya akurasi itu ingin membuktikan atau seberapa akurat data sebenarnya dengan data ground check. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.